Siapkah pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19? Kapan akan dilakukan? Dan juga siapa prioritasnya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Kita sudah bergabung bersama pejabat sementara Wali Kota Depok, Haji Dedi Supandi. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Terima kasih, Pak, sudah bergabung. Sama-sama. Baik, dan nanti kami juga akan berbincang dan terhubung secara virtual dengan staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulinga. Kami akan langsung bertanya ke Wali Kota Depok, Pak Dedi. Kota Depok disebutkan akan menjadi daerah pertama yang akan menerima vaksin COVID-19 di Jawa Barat. Apakah informasi ini sudah bisa dikonfirmasi kebenarannya, Pak? Ya, jadi kemarin di hari Selasa kita melakukan meeting bersama dengan Menko termasuk juga Pak Gubernur. Ya, kita sampaikan bahwa Kota Depok dari jumlah kasus sebanyak 5.000 sekian dan kasus terkonfirmasi ada 5.000 sekian, terus kontak yang masih dianggap efektif ada 1.193, yang sembuh sudah ada 4.044 kasus. Dari jumlah kasus tersebut dengan jumlah penduduk Kota Depok yang mencapai di 2.457.000 dengan luas wilayah hanya 200.000,3 km persegi dengan rata-rata kepadatan 12.000. Artinya Kota Depok ini menjadi bagian yang akan diprioritaskan untuk pemberian vaksin pada saat vaksin itu sudah hadir. Jadi tadi yang menyebabkan Depok dipilih sebagai daerah pertama yang divaksinasi adalah karena jumlah kasus yang cukup besar, kemudian juga kepadatan penduduk yang cukup besar juga. Pak Dedi, lalu kapan akan dilakukan? Apakah sudah ada informasi mengenai waktu vaksinasi ini? Kabarnya kemarin akan dilakukan di November tentunya. Sambil menunggu vaksin itu hadir, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah dan persiapan. Karena saat ini masyarakatnya, saya sampaikan kenapa harus Depok, ya kita harus kembali ke sejarah bahwa COVID ini hadir pertama kali di Kota Depok. Yang selanjutnya Kota Depok pun juga selalu masuk dalam kategori 5 besar kasus, terutama di Jawa Barat. Dan yang selanjutnya juga Kota Depok menjadi pintu gerbang lalu lintas, baik itu ke ibu kota Jakarta maupun ke lalu lintas ke kabupaten kota di daerah Jawa Barat. Tentunya sangat relevan kalau memang ada hadir vaksin, itu kita berharap bahwa bisa diberikan di Kota Depok. Pak Wali Kota, tentu tadi kita mendengar ada sejumlah prioritas atau kelompok masyarakat prioritas yang akan diberikan vaksin COVID-19. Ada tenaga medis, pemuka agama, pendidik, dan sebagainya. Sebagai pilot project, apakah sudah ada pembahasan di Kota Depok mengenai prioritas yang akan diberikan vaksin atau semua warga Depok sebagai pilot project akan mendapatkan vaksin nantinya? Sudah ada pembahasan seperti itu, Pak? Oh ya, saya sampaikan dulu terima kasih pada Pak Melki ini, Pak. Terima kasih dukungan dari yang terhormat DPR RI, gitu kan. Untuk pembahasan di Depok, yang jelas tujuan pemberian vaksin ini antara lain adalah menurunkan angka kematian, terus mencapai kekebalan tubuh bagi kelompok masyarakat, melindungi juga kesehatan masyarakat. Setelah itu masyarakat sudah kebal, dia juga bisa meningkatkan produktivitas, dan kita juga berharap dengan meningkatkan produktivitas dapat meminimalisir dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini. Ada beberapa yang memang harus kita juga menjadi bahan dan akan yang terjadi di daerah-daerah. Pertama kita harus lakukan survei, dan ini sedang kita coba lakukan tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Karena mengapa ada sebagian masyarakat yang nanti akan muncul seolah-olah tidak menerima vaksin dengan alasan bahwa tidak yakin akan keamanannya,
ada yang tidak yakin terhadap efektivitasnya, dan ada juga takut terhadap efek sampingnya. Itu muncul suara-suara itu di masyarakat, termasuk juga yang tidak percaya dengan vaksin. Nah, ini kerja keras bagian dari kita sebelum vaksin itu hadir. Tentunya dalam konsep tadi, pada saat penduduk Kota Depok itu 2.457.000, maka sasaran yang harus kita sasar adalah sudah dibuat klaster-klaster ataupun beberapa titik-titik yang diantaranya adalah tahap pertama akan kita utamakan bagi penduduk atau masyarakat yang memang mempunyai risiko tinggi. Nah, seperti apa? Penduduk dan masyarakat yang punya risiko tinggi ini adalah mereka yang merupakan garda terdepan menangani pelayanan publik, baik itu petugas medis, para medis, termasuk juga yang melakukan kontak tracing, termasuk juga teman-teman TNI Polri yang bergerak di gugus tugas untuk menangani ini. Nanti setelah itu kita bergerak kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga kepada kontak tracing yang diantara lain adalah bisa tenaga pendidik, aparatur pemerintah, termasuk juga peserta BPJS, dan pada akhirnya kepada masyarakat pelaku ekonomi. Itu sasaran-sasaran yang akan kita buat tahapan dengan beberapa estimasi kebutuhan. Selain yang tadi, tentunya kita harus dipersiapkan tentang kapasitas SDM dalam pelaksanaan imunisasi. Maka saya katakan program ini lebih kepada pelayanan imunisasi COVID-19. Nah, jadi pelayanan imunisasi ini tentunya memerlukan SDM yang dia pun juga harus kita latih menjadi sebuah vaksinator. Itu akan kita lakukan langkah-langkahnya, dan pada akhirnya akan nanti kita buat menjadi sebuah standar operasional prosedur pada saat masyarakat yang mau divaksin dengan klaster yang tadi, mereka harus datang kemana, mereka nanti ada mejanya, meja berapa, termasuk ada ruang vaksinnya seperti apa, itu akan kita coba dilakukan perhitungan, tapi intinya pemerintah Kota Depok siap untuk menjadi pemerintah kota yang pertama kalau seandainya vaksin itu telah hadir di negara ini. Untuk melaksanakan tadi Bapak katakan pelaksanaan imunisasi COVID-19, tentu dukungannya atau mungkin bentuk kesiapannya tidak hanya dari infrastruktur, baik kemudian lembaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan ataupun mungkin kemudian ketersediaan vaksin, namun juga sumber daya manusia, begitu Pak. Tadi disebutkan vaksinator, apakah sudah sesiap itu Depok menyediakan SDM berupa vaksinator untuk bisa mewujudkan vaksinasi atau imunisasi COVID-19 ini, Pak? Ya, secara data kita sudah siap, di mana perlu kami sampaikan bahwa puskesmas di Depok ada 38 puskesmas, ada 24 rumah sakit, ada 175 klinik, dan di dalamnya itu ada jumlah tenaga kesehatan, ada dokter, yang kalau kita hitung totalnya itu mencapai di 7.766 orang. Nah, maksud kami, yang itulah akan menjadi SDM sebagai vaksinator. Tinggal nanti titik-titiknya apakah hanya di puskesmas saja, di 78 puskesmas, atau puskesmas dengan seluruh rumah sakit dan seluruh klinik, itu bagaimana tergantung daripada kita seberapa banyak menerima vaksin itu yang akan kita coba prioritaskan ke beberapa klaster dari mulai risiko tinggi sampai kepada kontak tracing tadi. Nanti secara garis besar telah kita coba simulasikan, misalnya orang itu datang ke tempat vaksin, nanti ada meja satu, tempat vaksin ada ruang vaksinnya, setelah dari ruang vaksin yang satu nanti ke pasca vaksin seperti apa, sampai dengan ke pemantauan. Karena tadi seperti Pak dari DPR RI, sejauh mana efektivitasnya, berarti setelah divaksin pun juga kita harus lakukan pemantauan. Baik, artinya pembahasan sudah cukup komprehensif dari mulai tahapan per tahapan pelaksanaan vaksinasi ya, Pak Dedi. Itu. Baik. Tentu kita berharap sebuah grand design ini akan bisa terwujud sehingga proses vaksinasi berkelanjutan sampai tahun 2022 direncanakan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Melki Lakalena sudah bergabung bersama kami. Dan juga Pak Dedi Supandi, pejabat sementara Wali Kota Depok, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
Sama-sama. Selamat malam. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetap bersama kami.